Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau dalami bab 6 dari buku Think Again-nya Adam Grant. Judulnya keren nih, Perseteruan Sengit di Lapangan. Iya, mengurangi prasangka dengan menggoyahkan stereotip. Fokusnya ke rivalitas Red Sox sama Yankees itu ya? Betul banget. Studi kasusnya pakai fans baseball yang wah musuhannya udah akut gitu. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget sama stereotip soal kelompok lain sampai rasanya kayak nggak mungkin deh ngelihat mereka beda? Sering ya kayaknya. Iya kan? Nah, bab ini ngajak kita ngerti kenapa stereotip itu bisa nempel kuat banget, dan yang penting gimana caranya kita bisa mulai ya goyahin itu. Yuk kita bedah bareng. Yang seru tuh, bab ini pakai contoh yang lumayan ekstrim ya, soal fans itu, buat jelasin mekanisme psikologis yang sebenarnya ada di mana-mana loh. Maksudnya? Jadi ini bukan cuma soal baseball aja gitu, tapi soal gimana kita, secara alami ya, bikin kelompok kita versus mereka. Dan kenapa tembok itu susah banget dirubuhin. Oh iya benar. Dan permusuhannya ini beneran kerasa sampai ke biologis loh. Di buku disebut ada riset neuroscience. Ah, yang itu ya, yang pusat kesenangan di otak fans Red Sox nyala. Iya, itu dia. Nyala pas ngelihat Yankees, tim rivalnya gagal. Kebayang nggak? Bukan cuma nggak suka, tapi seneng gitu ngelihat musuh jatuh. Wah, itu dalam banget sih artinya. Berarti kan permusuhan itu bisa nancep sampai level fisik ya. Rasa seneng pas rival gagal itu bisa jadi kayak penguat gitu loh. Jadi makin susah dilepas ya stereotip negatifnya, karena ada hadiah emosionalnya gitu. Betul. Rasanya memuaskan, gitu kan? Makanya stereotip negatif soal mereka itu bisa awet banget. Benar. Terus ada juga eksperimennya kan, yang fans disuruh nyebutin hal jelek soal rivalnya. Oh iya, yang hasilnya mirip-mirip itu ya. Nah, Mirip banget deskripsinya. Ngeluhin soal aksen lah, janggut lah. Bahkan ada yang bilang bauna kayak keripik jagung basi. hahaha, iya. Itu nunjukin betapa gampangnya kita bikin karikatur negatif ya. Dan seringnya dangkal banget lagi alasannya. Kayak nyari-nyari aja gitu. Bener. Dan karikatur ini, kata bukunya, makin kuat gara-gara, polarisasi kelompok. Ah iya, polarisasi kelompok. Jadi kalau kita ngumpulnya cuma sama yang sepaham terus, pandangan kita tuh cenderung jadi makin ekstrim. Nggak ada yang nantang gitu ya, malah saling nguatin. Tepat. Kita jadi kayak kejebak di gelembung pikiran sendiri. Terus stereotip negatif soal kelompok lain itu jadi makin keras, makin kayak kebenaran mutlak di dalam gelembung kita itu. Serem juga ya kalau gitu terus. Terus gimana dong cara keluarnya? Ada nggak idenya di buku ini? Ada beberapa sih. Salah satunya pakai analogi overview effect. Tahu kan yang dialami astronot itu? Oh, yang ngelihat bumi dari luar angkasa. Iya, pas mereka lihat bumi dari jauh, bulet, biru gitu, tanpa garis batas negara, mereka jadi ngerasa satu kesatuan. Perbedaan yang di bumi penting banget, dari sana kelihatan kecil aja gitu. Jadi kita butuh perspektif luar angkasa gitu ya di kehidupan sehari-hari ngelihat gambaran besarnya. Bisa dibilang gitu. Selain itu, penting juga buat nantang garis pemisah yang kita bikin sendiri. Yang seringnya agak asal aja gitu sewenang-wenang. Contohnya gimana tuh? Ada cerita soal pendiri perusahaan. Awalnya dia skeptis soal stereotip. Tapi terus dia kayak kesentil gitu pas disadarin betapa anehnya kalau orang didiskriminasi cuma gara-gara zodiak. Zodiak. Iya kan? Sama-sama nggak jelas dasarnya kayak stereotip lain ya kan? Nah, pas dia sadar betapa absurdnya diskriminasi zodiak, dia jadi mikir ulang soal stereotip lain yang mungkin dia pegang tanpa sadar. Itu kayak momen aha buat dia. Wah, menarik tuh analoginya. Nah, ngomongin soal nantang stereotip, ada satu cerita yang menurutku paling kuat di bab ini. Soal Daryl Davis. Oh, musisi kulit hitam itu ya? Yang dekati anggota Ku Klux Klan? Iya, itu gila sih. Dia beneran nyariin anggota KKK, kelompok supremasi kulit putih itu, terus ngajak ngobrol. Bukan buat debat kusir loh ya, tapi beneran ngobrol. Pendekatan Davis ini emang luar biasa. Dia nggak datang buat nyerang atau ngehakimi. Fokusnya benar-benar percakapan dari hati ke hati. Tujuannya apa sih dia? Kata bukunya, dia bilang tujuannya bukan buat mengubah mereka secara paksa, tapi lebih ke memberi mereka alasan buat mikir ulang pantangan hidup mereka. Hasilnya gimana? Gila sih hasilnya, dia perkirakan udah bantu lebih dari 200 orang keluar dari ideologi supremasi kulit putih itu. Cuma lewat ngobrol. Wow, 200 orang?
Itu nunjukin banget ya kekuatan dialog yang tulus itu. Bahkan sama orang yang, ya ampun, kakak gitu loh. Banget. Justru karena dia tulus, nggak menghakimi, orang jadi mau dengerin. Dan, mungkin mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Keren banget sih ceritanya. Jadi, apa nih artinya buat kita semua yang dengerin? Mungkin kita nggak bakal ngobrol sama anggota KKK ya. Iya, mudah-mudahan nggak ya. Tapi kan kita pasti sering ketemu stereotip. Entah kita yang punya ke orang lain, atau orang lain ke kita. Pasti. Nah, ngerti mekanisme kayak polarisasi kelompok tadi, terus lihat contoh kayak Daryl Davis, itu bisa jadi bekal baru buat kita sih. Bekal buat apa tuh? Iya, buat navigasi perbedaan pendapat, atau bahkan buat nantang asumsi kita sendiri. Jadi nggak gampang kejebak stereotip lagi gitu. Jadi intinya stereotip itu emang lengket ya, sering dikuatin sama lingkungan kita juga, tapi bukan berarti nggak bisa digoyang sama sekali. Tepat, kuncinya di situ, nggak permanen. Kalau kita mau usaha dikit, cari perspektif lain, mempertanyakan batas-batas kelompok yang kadang nggak logis, dan berani buka obrolan, Sekalipun obrolannya susah atau nggak nyaman ya. iya, justru itu, kita jadi punya kesempatan buat, ya, ngebongkar prasangka itu pelan-pelan. Oke. Ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda semua renungkan. Apa tuh? Gini, kalau obrolan tulus dari hati ke hati aja bisa bikin seorang anggota KKK mikir ulang soal ideologinya, kira-kira nih, obrolan menantang kayak apa mungkin sama diri sendiri dulu atau sama orang lain yang perlu Anda mulai buat goyahin stereotip yang ada di sekitar Anda. Wah, dalam tuh pertanyaannya. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.